Jika manusia ingin memahami hakikat peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, maka hendaknya memperhatikan riwayat beliau sebelum beliau Isra dan Mi'raj. Allah yang maha bijaksana selalu mengetahui bagaimana kesedihan dan kepedihan yang dirasakan Nabi. Kesusahan yang terus-menerus, kesedihan yang menumpuk, semuanya diketahui dan didengar oleh Allah. Dia terus memberikan perlindungan dan bantuan dengan cara dan jalan yang tidak diketahui oleh siapapun. Jadi pada malam yang gelap gulita, di mana orang-orang Arab sedang tidur nyenyak, Nabi SAW tiba-tiba diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diisra dan dimi'rajkan berarti Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk merantau, mengembara, meninggalkan kota tempat tinggalnya sejak kecil dengan menaiki kendaraan kilat. Nabi berjalan terbang ke arah utara melalui pegunungan dan gurun padang pasir. Dia juga menunjukkan pada beliau sisa-sisa kota besar yang pernah mengalami kemajuan, tempat-tempat yang sudah memiliki budaya, yaitu kota kaum Yahudi yang terletak di antara kota Yathrib dan Syam. Beliau dipersilahkan untuk mengunjungi tempat-tempat bersejarah meskipun hanya untuk waktu yang singkat. Tempat ini dapat dijadikan contoh dan panutan bagi beliau pada khususnya dan bagi seluruh umat beliau pada umumnya. Selanjutnya beliau juga diperlihatkan keadaan susunan alam semesta yang ada di atas. Alam bintang-bintang yang keadaannya dan segala sesuatunya lebih luas dan lebih indah dari alam di bumi. Dengan melihat alam semesta yang diciptakan oleh Allah, Nabi SAW dapat melihat dan mengetahui dengan pasti bahwa kekuasaan Allah dan kebesarannya melebihi segala kekuasaan dan kebesaran serta kekuatan yang ada pada makhluk. Beliau dapat menyimpulkan bahwa betapapun besarnya kekuasaan dan kebesaran serta kekuatan yang ada pada manusia, tidak ada nilainya sedikit pun jika dibandingkan dengan kekuasaan dan kebesaran serta kekuatan Allah yang Maha Suci. Nabi kemudian melihat berbagai macam pemandangan yang luas, pengalaman yang luar biasa, dan penglihatan yang indah. Seberapa besarnya kekuatan dan kemenangan manusia, tidak akan mungkin dapat mengalahkan kekuatan dan kemenangan Allah yang Maha Besar, Maha Kuat, Maha Pemenang, Maha Perkasa, dan Maha Sempurna. Jiwanya semakin kuat dalam keyakinannya akan kekuasaan dan kebesaran Allah. Darah dan ruh beliau menjadi semakin penuh keyakinan akan kemuliaan dan ketinggiannya. Setelah Nabi menjalani Isra dan Mi'raj, iman beliau semakin kuat dan kokoh, dan keyakinannya semakin kuat bahwa dakwah yang telah beliau lakukan selama kurang lebih 9 tahun akan datang saatnya kemenangan yang gemilang. Oleh karena itu, Nabi terus berdakwah dengan semangat yang tak kunjung padam, terus menyampaikan wahyu kebenaran yang telah diterima beliau, baik kepada kawan maupun lawan. Kepada pihak lawan yang menentang dan memusuhi dakwah beliau, beliau tetap melayani dengan penuh kesabaran. Inilah esensi Isra dan Mi'raj yang harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh dan direnungkan dengan penuh kesadaran dan keyakinan oleh kaum muslimin dan para pemimpinnya. Intisari peristiwa Isra dan Mi'raj serta kesan-kesan yang diperoleh Nabi SAW saat Isra dan Mi'raj telah dinyatakan dengan jelas oleh Allah dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 2 sampai dengan ayat 111. Oleh karena itu, umat Islam yang ingin mengetahui lebih dalam dan luas tentang esensi dan kesan-kesan Isra dan Mi'raj Nabi, cukup memperhatikan ayat-ayat dalam surah Al-Isra. Nabi Muhammad SAW mulai mengerjakan sholat. Pada saat Isra dan Mi'raj, Nabi SAW telah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu tersebut berisi perintah untuk sholat 5 waktu kepada beliau dan kepada seluruh umatnya. Keesokan harinya, setelah beliau menyampaikan berita Isra dan Mi'raj kepada orang-orang musyrik dan terutama kepada semua sahabat dan pengikutnya, Malaikat Jibril datang kepada beliau untuk menjelaskan dan mengajarinya cara sholat. Malaikat Jibril mendatangi Nabi SAW dan berkata, "Marilah sholat."
Nabi kemudian melaksanakan sholat zuhur pada saat matahari telah condong atau tergelincir. Malaikat Jibril datang lagi kepada Nabi pada saat asar dan berkata, "Marilah sholat." Kemudian Nabi sholat asar pada saat bayangan menjadi sama panjang dengan aslinya. Malaikat Jibril kembali kepada Nabi SAW pada waktu maghrib dan berkata, "Marilah sholat." Kemudian Nabi sholat maghrib pada saat matahari telah masuk atau terbenam. Malaikat Jibril mendatangi Nabi SAW pada waktu Isya dan berkata, "Marilah sholat." Kemudian Nabi sholat Isya pada saat hilangnya tanah merah tempat matahari terbenam. Kemudian Jibril kembali kepada Nabi SAW saat fajar dan berkata, "Marilah sholat." Kemudian Nabi melakukan sholat subuh pada waktu subuh. Malaikat Jibril mendatangi Nabi pada siang hari berikutnya dan berkata, "Marilah sholat." Kemudian Nabi sholat zuhur. Malaikat Jibril mendatangi Nabi SAW pada waktu asar dan berkata, "Marilah sholat." Nabi kemudian sholat asar. Kemudian Jibril mendatangi Nabi SAW waktu maghrib yang sama seperti kemarin. Nabi kemudian sholat maghrib. Malaikat Jibril datang lagi kepada Nabi SAW pada waktu Isya setelah tengah malam dan berkata, "Marilah sholat." Kemudian Nabi sholat Isya. Kemudian Jibril mendatangi Nabi SAW ketika cuaca terang sebelum matahari terbit dan berkata, "Marilah sholat." Kemudian Nabi sholat subuh. Malaikat Jibril kemudian berkata, "Di antara dua waktu ini adalah waktu untuk sholat." Riwayat di atas diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmizi, Nasai, Ibnu Hibban, dan Hakim dari Jabir bin Abdullah. Dalam riwayat lain dari Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmizi, Ibnu Hibban, dan Ibnu Khuzainah. Diriwayatkan di dalamnya bahwa Nabi melakukan sholat dengan makmum malaikat Jibril di sisi Baitullah. Penjelasan lebih lanjut tentang waktu sholat dapat ditemukan di kitab-kitab hadis masyhur. Sholat 5 waktu yang dilakukan oleh Nabi pertama kali menurut beberapa riwayat hanya 2 rakaat. Jadi setiap kali sholat hanya 2 rakaat. Riwayat tersebut terdapat dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Sholat 5 waktu sejak pertama kali diwajibkan sampai beberapa tahun kemudian setelah Nabi hijrah ke Madinah dilakukan 2 rakaat. Penjelasan lebih lanjut tentang ini dapat ditemukan dalam kitab-kitab hadis yang masyhur.